Oke, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat petang kepada Pak Junko, Kakak Asdos, dan juga teman-teman yang sedang menonton video kelompok 7 kali ini. Perkenalkan, saya Puji, perwakilan dari kelompok 7. Kami di sini akan membawakan hasil wawancara kami dengan topik penugasan yaitu level 2 dengan judul yaitu pengukuran loyalitas karyawan PT Equity World Futures melalui indikator fleksibilitas kerja, kemudian stres kerja dan insentif kerja, serta penilaian kinerja tim dalam perusahaan. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, supaya kita saling menyayangi. Jadi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Puji Ronti, dengan ada Britney, kemudian ada Alia Firda Cahya, kemudian ada dua rekan laki-laki saya, ada Andrian Febrian dan juga Jamie. Oke, untuk memasuki perkenalan yang tadi akan dilanjutkan tentang topik yang kami akan bawakan, yaitu kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Equity World Future. Nah, dalam profil perusahaan ini bisa diketahui bahwa PT Equity World Future merupakan salah satu anggota bursa berjangka Jakarta Future Exchange yang resmi berdiri pada tahun 2005. Perusahaan ini telah berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di produk-produk finansial. PT Equity World Future atau EWF berkomitmen menjadi partner investasi terbaik di bidang perdagangan berjangka. Dengan pelayanan yang prima, Equity World Future ini terus berekspansi dan kini memiliki jaringan 6 kantor operasional di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Samarinda, dan juga Manado. Berdiri sejak tahun 2005, PT Equity World Future merupakan anggota perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI, PT Bursa Berjangka Jakarta (BPJ), dan PT Clearing Berjangka Indonesia Persero. Nah, alasan pemilihan perusahaan PT Equity World Future ini itu karena didasarkan pada indikator yang kami angkat, yaitu fleksibilitas kerja, stres kerja, insentif kerja dalam penilaian kinerja tim perusahaan untuk pengukuran loyalitas karyawan PT Equity World Future. Jadi menurut kami, dari indikator-indikator yang sudah kami tentukan dan kami angkat dan telah kami telusuri, kami cari tahu, jadi kami bisa menyimpulkan bahwa PT Equity World Future ini tuh yang paling masuk dan cocok untuk jadi perusahaan yang kami bawakan dan untuk kami ulas. Selain itu juga, kami juga melihat bahwa perusahaan ini tuh sesuai karena bergerak di bidang finance dan sangat dapat dihubungkan dengan faktor fleksibilitas jam kerja karyawan. Karena di kantor ini tuh mereka, para karyawannya atau staff-staffnya itu diimbau untuk mencari para klien bisa di berbagai daerah dan disesuaikan dengan jam klien tersebut dan juga jam available dari para staff tersebut. Karyawan yang kami wawancara ini juga bekerja dengan fokus penerapan target sehingga hal tersebut sesuai dengan pengukuran stres kerja maupun insentif kerja yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat profil narasumber. 3 narasumber yang kami wawancara, yaitu yang pertama ada Trio Robita, Muhammad Faturosi, dan juga Aziza Dione. Untuk Trio Robita, beliau ini adalah salah satu staf yang telah bekerja di PT Equity World Future selama 3 tahun dan saat ini menduduki jabatan sebagai BSM atau Business Manager, dan sebelumnya dia itu pastinya tidak langsung menduduki jabatan ini begitu masuk, tapi dia bermula dari jabatan Business Consultant. Lalu yang kedua ada Muhammad Faturosi, ini juga biasanya dipanggil dengan Fatur. Beliau ini telah bekerja di perusahaan PT Equity World Future selama 3 tahun dan saat ini telah menduduki jabatan sebagai BSM, Business Manager, dan bermula juga dari Business Consultant. Lalu yang terakhir, ada Aziza Dione, atau biasa dipanggil dengan Dione. Beliau adalah konseptor atau sang pengemuka ide yang bekerja di perusahaan PT Equity World selama 3 tahun dan saat ini telah menduduki jabatan sebagai BSM, Business Manager, dan dia ini yang membantu untuk mengelola dan mengawasi para staffnya maupun timnya. Berikutnya kita masuk ke indikator pertama, yaitu fleksibilitas kerja. Oke, untuk fleksibilitas kerja itu indikatornya itu time flexibility, timing flexibility, dan price flexibility. Ini adalah sekilas beberapa pertanyaan. Oke, untuk jawaban dari Kak Aziza Dione itu untuk
Yang pertama itu untuk urusan bekerja, Kak Dion itu memilih bekerja di kantor daripada work from home. Namun apabila dengan klien itu dilakukan di luar kantor. Terus yang berikutnya itu terkadang ia harus bekerja di luar apabila akan bertemu dengan klien. Namun tempat dan waktu akan ditentukan oleh klien. Berikutnya itu durasi istirahat dalam kantor dimulai dari jam 12 sampai jam 1, di mana biasanya mereka gunakan untuk makan siang maupun berdiskusi. Berikutnya itu apabila memiliki pekerjaan di luar kantor, maka waktu yang dikeluarkan bisa selama seharian dari pagi sampai sore. Berikutnya itu jam kerja digunakan untuk membagi tugas, menargetkan tujuan yang harus tercapai, dan supaya jadi leader, ia harus bisa mengarahkan dan menjadi otak dari setiap kinerja tim. Berikutnya itu job desk yang diberikan perusahaan dan yang ia berikan kepada tim sudah sangatlah jelas di mana mereka akan bekerja sama-sama untuk mencapai target tertentu. Untuk jawaban dari Kak Trio, itu Kak Trio lebih memilih bekerja di kantor yang sama dengan Kak Asisa. Terus durasi waktu jam bekerjaan itu sama seperti Kak Asisa, dan durasi break time, jam kerja tanggung jawab, dan prinsip kerja sama. Untuk Kak Fatur itu yang pertama itu sistem kerjanya itu sama dengan Kak Trio dan Kak Doni, sama ke kantor. Terus waktu bekerja normalnya itu dari jam 8 ke jam 5 sore, bisa memilih untuk Zoom dengan seizin perusahaan. Terus sebagai manajer, tugasnya memanage waktu bekerja. Jika ada masalah di luar lingkup kantor masih bisa diperbolehkan asal tidak sampai lebih dari sehari. Sebagai anggota maka tetap diizinkan asalkan lihat kondisi. Untuk job desk pribadi sudah jelas di mana satu manajemen sistem mengutamakan tim yang memiliki tujuan dan target yang sama. Berikutnya sebagai seorang leader kami memberikan job desk di hari kedua. Saat interview sudah ditanya tujuan kerja itu apa agar saat bekerja sudah tahu apa, dan lanjut pada D2 dikasih job desk-nya. Baik, selanjutnya ada tes kerja. Untuk indikatornya, pertama ada kuantitas dari hasil, jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Yang kedua, kualitas dari hasil yang harus dilakukan, di mana baik atau tidaknya. Yang ketiga, kehadiran, yaitu ada tidaknya karyawan ada di dalam kantor ketika jam kerja. Yang keempat, kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan bersama-sama dengan karyawan lain dalam suatu kegiatan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Untuk pertanyaannya, ada di sini sekilas. Dari ketiga narasumber dalam menjawab pertanyaan tadi, kami menyimpulkan beberapa hal terkait dalam indikator. Yang pertama, besar pendapatan yang harus dihasilkan adalah target per tahun dengan 2-3 digit per tahun. Yang kedua, proses pengerjaan target perusahaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari kurang lebih 20 orang. Yang ketiga, oleh perusahaan tidak ada batas khusus maupun lebih baik bila izin tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali seminggu. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan Kak Trio ini berbasis tim sehingga ia merasa lebih mudah mengerjakan. Untuk Kak Dione, besar pendapatan yang harus dihasilkan yaitu target per tahunnya $20 juta per tahun. Maaf ini saya ketik. Yang kedua, proses pengerjaan target perusahaan tim yang terdiri dari kurang lebih 20 orang. Yang ketiga, izin yang oleh perusahaan yang diberikan adalah cuti melahirkan, cuti sakit yang konsul dokter, maupun opname. Yang keempat, Kak Dione merupakan tim leader yang tidak pernah mengambil jatah cutinya. Yang kelima, dalam kondisi mendesak tertentu, perusahaan juga mampu memberikan izin. Selanjutnya, indikator struktur jawab kerja dari Kak Fatur. Yang pertama, dengan contoh target jalan-jalan, ada target 100 dan 3 new account dalam 3 bulan. Yang kedua, pengerjaan target dilakukan oleh tim. Yang ketiga, oleh perusahaan izin tidak boleh dilakukan lebih dari sekali dalam seminggu. Yang keempat, Kak Fatur sendiri lebih jarang mengambil cuti mengingat ia adalah seorang tim leader. Selanjutnya adalah indikator insentif kerja. Next. Di sini indikator insentif kerja terbagi jadi 8. Yang pertama adalah lama kerja, yang kedua adalah evaluasi jabatan, dan yang ketiga adalah kuantitas, yang keempat adalah insentif yang diberikan kepada karyawan, yang kelima adalah bonus, dan keenam adalah tunjangan, ketujuh asuransi, 8 penghargaan non finansial. Dan berikut adalah pertanyaan.
pertanyaan yang kami ajukan. Selanjutnya ini adalah beberapa jawaban dari Kak Fatur. Jawaban dari Kak Fatur adalah jabatan bekerja berawal sebagai bisnis konsultan, bekerja membranding diri untuk melatih diri seseorang. Dan yang kedua adalah tim dengan proyek yang berhasil biasanya dapat bonus ke luar negeri. Dan yang ketiga, asuransi tidak ada, biasanya asuransi pribadi atau jaminan untuk pegawai sudah dijamin. Yang keempat, apabila mau ketemu klien, maka pakai kendaraan kantor dan mendapat fasilitas dari kantor. Yang kelima, aktivitas lebih banyak berada dalam kantor agar lebih fokus bekerja. Dan yang keenam, kegiatan itu bermanfaat karena sesama karyawan kantor memiliki visi dan misi yang sama. Next. Dan berikut adalah jawaban dari Kak Trio. Jawaban Kak Trio, yang pertama adalah jabatan Kak Trio dari awal sebagai bisnis konsultan selama 3 bulan. Dan yang kedua, prestasi yang dilakukan akan mendapat reward liburan dari perusahaan. Yang ketiga, untuk asuransi mendapatkan BPJS dan ketenagakerjaan. Keempat, bonus untuk yang diberikan perusahaan adalah berupa bonus akhir tahun maupun hari raya. Yang kelima, fasilitas dari perusahaan dapat kendaraan apabila bounty sudah dicapai dalam jabatan tertentu. Dan yang keenam, mereka melakukan kegiatan bonding atau gathering bermanfaat bagi segi relationship, di mana kegiatan bonding itu mendekatkan hubungan antar teman kerja. Next. Dan berikut adalah jawaban dari Kak Dioni. Jawaban dari Kak Dioni adalah yang pertama, dari awal bisnis konsultan selama 3 bulan, hampir sama dari jawaban Kak Trio dan Kak Fatur. Dan yang ketiga, prestasi yang dilakukan akan mendapatkan reward liburan dari perusahaan. Dan yang ketiga, untuk asuransi mendapatkan BPJS dan ketenagakerjaan. Yang keempat, bonus di akhir tahun. Yang kelima, fasilitas dari perusahaan mendapatkan kendaraan apabila bonding sudah dicapai dalam jabatan tertentu. Dan yang keenam, kegiatan bonding atau gathering bermanfaat bagi segi relationship, di mana kegiatan bonding itu mendekatkan hubungan antar teman kerja. Jadi dari hasil wawancara tersebut, bagaimana sih benang merah atau kesimpulan yang bisa kita tarik terhadap faktor fleksibilitas, stres kerja, dan juga insentif kerja yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan? Nah, jadi yang pertama, kesimpulan dari faktor fleksibilitas sendiri adalah bahwa fleksibilitas tidak secara positif mempengaruhi loyalitas dari karyawan. Kenapa? Karena dari hasil wawancara tersebut, plus flexibility atau salah satu indikator dari fleksibilitas karyawan secara tidak langsung menyebabkan pemotongan waktu di mana karyawan harus melakukan mobilitas secara acak untuk bekerja di luar kantor. Dalam hal ini seperti bertemu klien. Namun, hal ini juga tidak serta-merta menyebabkan penurunan loyalitas dari karyawan tersebut. Secara deskriptif, melalui hasil wawancara, dapat disimpulkan juga bahwa karyawan senang dalam indikator time flexibility dan juga timing flexibility. Kenapa? Karena karyawan dapat menentukan waktunya untuk bekerja, namun hal tersebut tidak menambah loyalitas. Karena indikator time flexibility tadi dapat meningkatkan waktu luang, namun juga dapat menyebabkan waktu lembur, seperti jawaban dari wawancara ketiga narasumber tersebut. Jadi kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti pada tahun 2020, yang dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa pengaturan kerja yang fleksibel tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Pada perusahaan properti, pengaturan kerja yang fleksibel tidak secara signifikan mempengaruhi atau meningkatkan loyalitas kerja karyawan. Next. Oke, untuk kesimpulan dari stres kerja sendiri, dari hasil wawancara terhadap 3 narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak mengalami stres kerja. Kenapa? Melihat bagaimana dedikasi yang mereka keluarkan terhadap perusahaan, jumlah cuti yang diambil yang terhitung sangatlah sedikit. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaul pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Alam Jaya Wira Sentosa Tanjung Maroa yang merupakan tempat penelitiannya. Hal ini berarti semakin rendah stres kerja yang dimiliki oleh karyawan akan berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan tersebut, dan semakin tinggi pula dedikasi atau loyalitas yang diberikan kepada perusahaan. Maaf, hal tersebut juga selaras dengan penelitian Sanika pada tahun 2022 di mana stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Bali dan Pasar. Artinya, semakin tinggi stres kerja, maka kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bali akan semakin menurun. Demikian pula sebaliknya. Jadi di sini intinya loyalitas dari karyawan PT Equity World Futures yang kami teliti
yang tinggi secara positif dipengaruhi oleh stres kerja dari karyawan yang sangat rendah. Next. Oke, untuk faktor terakhir yaitu faktor insentif kerja, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil atau benang merah yang dapat kami ambil dari 3 hasil wawancara tersebut yaitu di mana faktor insentif di sini berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, di mana dari hasil wawancara pada karyawan yang sudah bekerja selama 3 tahun mencerminkan bahwa mereka menikmati pekerjaannya dan bonus insentif atau kompensasi yang diberikan berupa jalan-jalan, kendaraan, sampai dengan mes yang diberikan oleh perusahaan apabila mendapatkan target atau award tertentu menjadi penghargaan untuk mereka. Hal ini juga sejalan dengan jurnal atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriawan pada tahun 2019, di mana variabel insentif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra Adi Perkasa. Seberapa lama umur pegawai tersebut berada di PT tersebut mencerminkan bahwa karyawan yang menikmati pekerjaannya. Begitu pula pada PT atau perusahaan yang kami teliti. Dan target sesuai dengan mereka dapatkan atau insentif adalah salah satu tanda terima kasih dari perusahaan jika sudah mencapai sesuatu atau achievement sesuatu target yang diberikan oleh PT Mitra Adi Perkasa Surabaya atau perusahaan yang diteliti oleh Satriawan. Dan sebagai tolak ukur pada pekerjaan dan juga oleh penelitian dari Kurniawan pada tahun 2023 di mana insentif berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Di mana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi sangat berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan oleh PT yang diteliti oleh Kurniawan. Namun, dalam penelitian oleh Wardi pada tahun 2021, terdapat data yang sedikit berbeda dari hasil penelitiannya, di mana kompensasi atau insentif itu tidak berpengaruh positif secara penuh, namun berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas karyawan. Hal ini kembali lagi terhadap seberapa besar sih jumlah yang diberikan atau jumlah insentif atau bonus yang diberikan oleh karyawan, oleh perusahaan terhadap karyawan, dan tingkat kepuasan karyawan akan pemberian bonus atau insentif tersebut. Selanjutnya ada detail kerja tim. Menurut narasumber kami, terdapat 20 anggota tim dan semakin banyak anggotanya, semakin cepat tercapai targetnya dan kualitas dari timnya juga akan meningkat. Yang kedua, dengan contoh perusahaan menagihkan $20 juta per tahun, maka seluruh anggota tim secara individu akan bekerja untuk mencapai target tersebut. Hal ini merupakan pembelajaran agar individu tersebut untuk mencapai target dan membentuk tim sendiri dengan visi misi yang sama, maka target akan dicapai. Target kerjanya semisal contoh, perusahaan menargetkan $20 juta per tahun, maka seluruh anggota tim secara individu akan bekerja sebagaimana caranya untuk mencapai target tersebut. Hal ini merupakan pembelajaran agar individu tersebut bisa bekerja dan menjadi tim leader untuk mencapai target dengan membentuk tim dengan visi misi yang sama, maka target akan dicapai dan lebih cepat. Yang ketiga, komunikasi interpersonal karyawan menurut ketiga narasumber. Waktu untuk berdiskusi yaitu pada saat jam istirahat, di mana para karyawan saling bertukar pikiran dalam masalah yang sedang dihadapi tim, sehingga mendapat solusi yang terbaik. Selain itu, terdapat juga acara bonding di mana karyawan yang memiliki visi dan misi yang sama dapat membantu dan berbagi pengalaman. Untuk detail kerja tim, dinamika kerja kelompok, dinamika kerja yang terjadi menurut ketiga sumber yaitu saat ada satu anggota tim yang tidak mau mengerjakan secara tim, maka leader akan melakukan konsultasi kepada anggota tersebut. Pada saat seorang anggota bolos kerja tanpa ada keterangan yang jelas dan jangka waktu bolosnya yang lama dan sering, maka juga akan dilakukan konsultasi dan apabila tidak ada solusi lain, maka anggota tersebut akan dikeluarkan dari tim. Selain itu, setiap leader yang kami wawancarai berpendapat bahwa bonding sangat membantu untuk meningkatkan kinerja karyawan supaya chemistry mereka itu juga lebih dapat dan bisa lebih dekat satu sama lainnya. Nah, akan tetapi apabila terdapat masalah yang tidak dapat dihandle oleh anggota tim, maka leader juga harus turun tangan dan membantu untuk memecahkan masalah tersebut sebagai jalan penengah supaya tidak terjadi atau berlangsung berkepanjangan. Berikut daftar pustaka yang kami peroleh untuk memperkuat data-data kami dan juga yang kami angkat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih.